Selamat siang ataupun sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang home office and branch relationship. Home office and branch terdiri dari dua. Pertama yaitu general dan kedua adalah special. Pertama kita masuk dulu ke general procedure. Pengertian hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang general procedure. Suatu usaha apabila sudah berkembang operasinya, tidak saja sekota, melainkan sudah mempunyai aktivitas di berbagai tempat, bahkan di lain negara. Wakil di tempat lain itu bisa berbentuk agen atau cabang yang keduanya mempunyai pengertian yang berbeda, dipandang dari sudut akuntansinya. Agen biasanya lebih sederhana pembukuannya, sedangkan cabang dapat melaksanakan transaksi-transaksi layaknya suatu unit usaha. Operasional cabang yaitu ada ekspansi cabang, agen versus cabang, fungsi dan kebebasannya. Kita masuk ke akuntansi cabang. Akuntansi cabang ini ada 3 pencatatannya. Yang pertama, pencatatan cabang dilakukan oleh kantor pusat. Cara ini hampir sama dengan agen, di mana semua transaksi cabang dicatat dan dibukukan oleh kantor pusat, baik dalam jurnal maupun buku besar pembantu, atau dicatat secara terpisah untuk masing-masing cabang. Cabang menyediakan bukti-bukti transaksi, apakah dalam bentuk bukti asli atau catatan memorandum yang dilengkapi voucher asli. Biasanya ini dinamakan sentralisasi. Kita masuk ke nomor 2, pencatatan untuk cabang dilakukan oleh kantor cabang. Singkat saja, di mana cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan dokumen transaksi ke kantor pusat, di mana oleh kantor pusat akan dicatat pada buku yang terpisah atau dimasukkan ke dalam buku besar umum. Akhir periode akuntansi di kantor pusat diadakan adjustment seperlunya untuk menentukan laba rugi cabang yang bertalian. Cara ini bisa disebut sebagai desentralisasi. Kita masuk ke nomor 3, yaitu pencatatan cabang dilakukan oleh kantor pusat maupun cabang. Cabang mengadakan pencatatan lengkap sampai menyusun laporan keuangan dan dikirimkan ke kantor pusat, di mana laporan keuangan cabang diaudit oleh internal audit kantor pusat. Di sini hubungan antara kantor pusat dan cabang akan terlihat pada catatan sebagai berikut. Yang pertama, kantor cabang. Kantor cabang terdapat rekening kantor pusat atau home office. Jadi di sisi debit untuk mencatat pengambilan penyetoran uang dari cabang dan kerugian, dan di sisi kredit untuk mencatat pengiriman uang, barang, dan lain-lain yang dikirim dari kantor pusat serta laba yang diperoleh cabang. Selanjutnya yang kedua, kantor pusat. Kantor pusat terdapat rekening cabang, yaitu branch atau investment in branch. Di sisi debit untuk mencatat uang kas, barang, dan lain-lain yang dikirim untuk kantor cabang, serta laba dari cabang. Terus di sisi kredit, untuk mencatat setoran uang dari cabang termasuk kerugian cabang itu sendiri. Kita masuk ke akun resiprokal. Akun resiprokal ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya itu adalah saldonya sama besar, letaknya berlawanan, harus dieliminasi. Eliminasi diperlukan untuk menghapus saldo masing-masing perkiraan timbal balik agar tidak tampak pada saat menyusun laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan ini adalah kantor pusat dan kantor cabang merupakan satu satuan entitas. Oleh karenanya, hanya diterbitkan satu laporan keuangan yang merupakan gabungan antara kantor pusat dengan kantor cabang, yang dinamakan neraca kombinasi antara kantor pusat dan kantor cabang. Persiapan laporan keuangan gabungan ini antara lain. Pertama, kantor pusat maupun cabang menyusun laporan keuangan, dan laporan keuangan digabungkan agar mendapat gambaran menyeluruh dari suatu usaha. Di dalam penggabungan laporan keuangan, harus diperhatikan pos-pos yang bersifat timbal balik atau bisa disebut sebagai resiprokal. Dan rekening ini harus dihilangkan dalam laporan keuangan gabungan. Rekening timbal balik ini antara lain pada balance sheet atau neraca.
rekening kantor pusat di cabang dan rekening cabang di kantor pusat, utang piutang antara kantor cabang dan kantor pusat pada income statement atau intisar laba rugi, pengiriman barang-barang dari kantor pusat ke cabang lain, pengiriman barang ke kantor pusat, revenue dan expense. Kita langsung masuk ke jurnal penyesuaian. Di sini jurnal penyesuaian ini adalah pada akhir periode akuntansi tidak semua rekening timbal balik menunjukkan angka yang sama. Ini terjadi misalnya pengiriman uang barang dari kantor pusat ke cabang, di mana kantor pusat telah mencatat dan cabang belum atau sebaliknya. Maka diperlukan adjustment seperlunya. Nah, di sini data yang perlu dipertimbangkan dalam adjustment terhadap dua rekening tersebut pada dasarnya dikelompokkan 4 golongan. Pertama adalah debit di rekening cabang tanpa ada hubungannya dengan kredit di rekening kantor pusat. Di sini, maksudnya adalah jika kantor pusat telah mengirimkan barang dagang seharga 3.000 ke kantor cabang, dan pada akhir periode, barang dagang tersebut belum sampai ke cabang, sehingga cabang belum membukukan pengiriman barang dagang tersebut. Konsekuensi dari peristiwa tersebut, cabang akan membukukan penyesuaiannya, yaitu dengan jurnal shipment from HO pada HO sebesar 3.000. Selanjutnya yang kedua adalah kredit di rekening cabang tanpa ada hubungannya dengan debit di rekening kantor pusat. Di sini maksudnya ketika kantor pusat menerima dan mencatat 750 pelunasan seharga 750 pelunasan pelanggan dari penjualan yang dicatat oleh cabang. Kantor pusat mencatat penerimaan kas dan mengkredit branch. Maka, pembukuan kantor cabang disesuaikan dengan pelunasan tersebut dengan jurnal penyesuaian home office pada accounts receivable sebesar 750. Selanjutnya ketiga adalah debit di rekening kantor pusat tanpa ada hubungannya dengan kredit di rekening cabang. Dan keempat adalah kredit di rekening kantor pusat tanpa ada hubungannya dengan debit di rekening cabang. Di general procedure mempunyai jurnal eliminasi juga, yaitu pertama adalah home office pada branch office. Di sini, bila kertas kerja menggunakan trial balance approach, maka saldo home office dan branch office adalah saldo pre-closing. Bila menggunakan financial statement approach, maka saldo yang digunakan adalah after closing. Eliminasi kedua adalah shipment to branch pada shipment from home office. Terus yang ketiga adalah accounts payable branch pada accounts receivable home office. Perkiraan timbal balik lainnya ini tergantung dari kondisi kantor pusat dan kantor cabang. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Selanjutnya kita masuk ke special procedure. Di special procedure ada 3 masalah khusus hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang sebelumnya dan membutuhkan perlakuan akuntansi yang khusus, yaitu yang pertama transfer kas antar cabang, yang kedua transfer barang antar cabang, yang ketiga adalah transfer barang ke cabang dengan harga faktur. Di sini saya akan jelasin masing-masing ketiga tersebut. Yang pertama, transfer kas antar cabang. Transfer kas antar cabang pada prinsipnya tidak diperbolehkan karena akan menyulitkan kantor pusat dalam mengendalikan cabang-cabang yang dikendalikan dari sudut internal control. Namun, ditinjau dari sudut efisiensi, maka transfer kas antar cabang dapat dilakukan dengan syarat administrasi pembukuan transfer tersebut harus melalui kantor pusat. Di sini contohnya adalah cabang A mengirimkan uang ke cabang B sebesar 5.000. Maka akun pada HO adalah branch A pada branch B sebesar 5.000. Akun pada branch A, HO pada cash sebesar 5.000. Untuk akun branch B, cash pada HO sebesar 5.000. Next. Yang kedua adalah transfer barang antar cabang. Transfer barang antar cabang ini, kantor pusat bisa memerintahkan satu cabang untuk mentransferkan barang dagangan ke cabang yang lainnya. Transaksi ini juga biasanya diselesaikan melalui akun home office.
Yang menjadi masalahnya itu adalah siapa yang menanggung biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan normalnya dibebankan ke cabang yang menerima barang. Meskipun demikian, cabang tersebut tidak boleh dibebani biaya pengangkutan yang berlebihan. Maksimal biaya yang menjadi tanggungannya adalah sebesar biaya seperti pengiriman biasa dari kantor pusat. Biaya pengangkutan yang lebih besar dari itu akan ditanggung oleh kantor pusat. Di sini, contohnya itu adalah kantor pusat mengirimkan persediaan ke cabang A sebesar 4.500 dan membayarkan ongkos angkut 600 secara tunai. Di sini keterangannya adalah pengiriman barang ke cabang A. Maka di akun HO branch A sebesar 5.100 di sisi debit, sedangkan di sisi kredit shipment to branch A 4.500 dan cash 600. Di akun branch A, shipment from HO sebesar 4.500, freight in 600 di sisi debit. Sedangkan di sisi kredit, home office sebesar 5.100. Next, cabang A mengirimkan persediaan ke cabang B sebesar 4.500 dengan ongkos 450 secara tunai. Bila pusat mengirimkan langsung ke B, maka ongkos sebesar 650. Di sini keterangannya itu maksudnya adalah perintah pengiriman barang dagangan dari cabang A ke cabang B. Jadi, untuk akun HO, kita buat shipment to branch A pada shipment to branch B sebesar 4.500 dan tambahan branch B sebesar 5.150, excess freight 400 di sisi kreditnya branch A sebesar 5.550. Di cabang branch di akun branch A kita tulisnya home office sebesar 5.550 pada shipment from HO di 4.500, freight in 600 dan cash sebesar 450. Untuk akun branch B, shipment from HO sebesar 4.500, freight in 650 dan home office sebesar 5.150. Lanjut. Yang ketiga adalah transfer barang ke cabang dengan harga faktur. Di dalam praktek sehari-hari, pengiriman barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang seringkali ditetapkan di atas harga pokok, yaitu harga pokok ditambahkan dengan markup tertentu yang dinyatakan dengan persentase. Ada dua metode dalam memfaktur cabang dengan harga di atas harga pokok. Yang pertama adalah harga faktur dengan harga arbitrase. Dalam metode ini, harga arbitrase biasanya ditentukan dengan menambah harga pokok dengan biaya yang dikeluarkan oleh cabang untuk memperoleh barang dari pusat sampai ke konsumen. Contohnya adalah barang dagangan dengan harga perolehan 10.000 dikirimkan oleh pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Maka akun HO-nya itu adalah branch sebesar 12.000. Dan di sisi kredit, shipment to branch sebesar 10.000 dan UIIP-nya adalah 2.000. Dan di akun branch, shipment from HO pada home office sebesar 12.000. Yang kedua adalah harga faktur sesuai harga eceran. Pada akhir periode, perkiraan UIIP disesuaikan dengan realisasi barang yang sudah dijual oleh cabang secara proporsional. UIIP-nya. Yang pertama itu harga faktur dikurangi harga pokok, dan untuk mencari UIIP yang ada di persediaan kantor cabang, maka UIIP yang harga faktur dikurang harga pokok itu dibagi harga faktur, terus dikali dengan nilai persediaan dari cabang ke pusat. Next, perhitungan laba gabungan. Pertama, laba cabang menurut pusat. Laba yang dilaporkan kantor cabang ditambah laba dari UIIP. Yang kedua, laba kantor cabang yang berasal dari UIIP. Rumusnya UIIP persediaan awal kantor cabang ditambah UIIP dari pengiriman barang oleh pusat dikurang UIIP persediaan akhir kantor cabang. Selanjutnya, jurnal penyesuaian laba kantor cabang yang berasal dari UIIP.
Jurnalnya itu adalah UIIP pada branch income. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Yang pertama, eliminasi perkiraan home office dan branch. Akunnya itu home office pada branch ini untuk menghilangkan akun reciprocal. Yang kedua adalah eliminasi shipment to dan shipment from. Akunnya adalah shipment to branch UIIP pada shipment from HO. Ini adalah untuk menghilangkan akun reciprocal dan menghilangkan UIIP. Selanjutnya, eliminasi UIIP persediaan awal kantor cabang. Akunnya UIIP pada merchandise inventory beginning. Ini untuk mengeliminasi unrealized profit di dalam beginning inventory. Terus yang keempat adalah eliminasi UIIP persediaan akhir kantor cabang. Akunnya adalah merchandise inventory ending income summary pada merchandise inventory ending balance sheet. Ini untuk mengeliminasi unrealized profit di dalam ending inventory. Untuk lebih jelas, kita masuk ke latihan soal. Tadi kan sudah mendapatkan penjelasan mengenai apa itu home office dan juga branch. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu dibagi menjadi dua, ada yang general sama ada yang spesialis. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh soal yang seperti apakah itu yang general problemnya. Dan jadi pada tanggal 1 Januari 2019, Happyco itu membuka cabang baru. Nah, berikut transaksi-transaksi kantor pusat dan kantor cabang selama tahun 2019. Sekarang kita masuk ke transaksi yang pertama, itu mentransfer kas ke kantor cabang sebesar $425.000. Nah, perlu diingat sebelumnya, kalau kita misalnya membuat jurnal home office sama branch, kita harus membuat jurnalnya itu ke samping, nggak boleh ke bawah. Home office di atas, atau branch jurnalnya itu di bawah, itu nggak boleh, harus dilakukan secara ke samping. Nah, sekarang jika kita lihat di sini, itu kan ada si home office-nya itu mentransfer kas atau uang kepada branch itu sebesar 425.000 kan. Nah, jika kita perhatikan, ini tuh home office dan juga kantor cabang itu memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, makanya itu kita sebut sebagai reciprocal account. Nah, reciprocal account itu kita bisa lihat contohnya nih, di sini nih. Di home office itu ada branch pada cash sebesar 425.000. Kalau misalnya di kolom branch itu ada cash pada home office sebesar 425.000. Kan di sini kan tadi kan saya udah memberitahu kalau misalnya si home office itu kan yang memberikan cash. Otomatis cashnya si home office itu kan akan berkurang kan, makanya cashnya itu ada di kredit. Nah, sedangkan si home office-nya itu kan pengen memberikan uangnya itu kan kepada branch. Jadi otomatis kan branch itu kan mendapatkan cash kan. Jadi cashnya itu ada di debit. Nah, terus kenapa ini ada jurnal branch sama jurnal HO? Nah, itu tadi yang saya kasih tahu itu reciprocal account-nya. Nah, perlu diingat sebelumnya, di home office itu reciprocal account-nya tidak boleh menulis home office di sini. Begitu juga branch. Branch nggak boleh reciprocal account-nya itu kita tulis branch di sini juga. Jadi seperti itu. Nah, ini kan branch-nya itu kan di debit itu gara-gara tadi kan yang cash-nya itu si home office-nya itu kan mengeluarkan cash di 425. Jadi di debitnya itu ada si debitnya itu ada si branch. Nah, gitu juga si branch. HO-nya itu harus ada di kredit karena tadi cash-nya itu kan dia dapat uang. Cash-nya ditaruh di debit, jadi HO-nya itu ada di kredit. Nah, perlu diingat juga nanti pas di akhir jumlah branch sama jumlah HO atau home office itu tuh harus sama. Nah, makanya nih branch sama HO ini harus tempatnya itu
berbeda. Jadi maksudnya itu branch-nya itu kalau misalnya ada di kredit, di debit, home office-nya harus ada di kredit. Begitu sebaliknya kalau misalnya home office-nya di sini ada di debit, nah branch di sini harus ada di kredit. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Itu ada transfer merchandise atau barang persediaan ke kantor cabang sebesar 502.000 dolar. Jika kita lihat lagi kalimatnya, ini kan si home office itu kan memberikan barang persediaan ke si branch. Jadi kan anggapannya itu si home office sama si branch itu mempunyai keterkaitan lagi kan. Keterkaitan yang disebut sebagai yang jurnalnya itu kita bikin itu sebagai reciprocal account. Nah, jadi makanya pas kita lihat jawabannya di sini, itu kan ada branch kepada shipment to branch sebesar 502.000 dolar. Terus kalau misalnya yang di kolom branch itu ada shipment from home office pada home office sebesar 500.000 dolar. 502.000 dolar. Nah, ini kenapa shipment to branch? Karena si home office itu kan yang melakukan pengiriman. Home office yang melakukan pengiriman, terus barang persediaannya itu berkurang. Makanya shipment to branch-nya ini ada di kredit. Sedangkan shipment from home office-nya itu di debit itu gara-gara dia itu dapat persediaan yang dikirim dari si home office. Branch sama home office-nya di sini itu reciprocal account, dimana yang tadi kalau misalnya shipment branch-nya itu ada di kredit, berarti shipment to branch-nya itu di kredit, branch-nya itu berarti ada di debit. Nah, begitu juga kalau misalnya shipment from home office-nya ada di debit, berarti home office-nya itu ada di kredit. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga, itu penjualan secara kredit sebesar 1.050.000 dolar, itu yang transaksi home office. Kalau misalnya terus ada penjualan secara kredit sebesar 660.000 dolar, itu transaksinya si branch. Jika kita lihat dari soalnya di sini, ini kan tidak ada keterkaitan kan, berarti kita nggak perlu bikin jurnal resiprokal. Jadi anggapannya ya kita bikin jurnal masing-masingnya. Nah, untuk jurnal yang home office bisa dilihat ini kan penjualan secara kredit kan. Berarti kan jurnalnya itu kan account receivable pada sales sebesar 1.050.000. Nah, begitu juga yang bagian si branch. Jadi akan penjualan secara kredit juga. Makanya account receivable pada sales sebesar 660.000. Nah, sekarang transaksi yang keempat. Itu ada pembelian secara kredit sebesar 1.225.000, itu yang transaksi home office. Terus ada pembelian secara kredit sebesar 225.000, itu transaksinya si branch. Nah, kalau di sini juga sama aja, kagak ada keterkaitan jurnalnya masing-masing. Nah, makanya jurnalnya itu di jurnalnya home office itu purchase pada accounts payable sebesar 1.225.000. Terus yang jurnalnya branch itu purchase pada accounts payable sebesar 225.000. Sekarang kita masuk ke transaksi yang kelima, collection on account sebesar 1.136.000. Ini transaksinya HO. Jadi maksudnya ini si HO-nya si home office-nya ini menagih piutangnya dia. Terus transaksi kedua itu collection on account deposited to the credit home office sebesar 534.000 dolar. Ini transaksinya si branch. Jadi maksudnya ini si branch-nya ini atau kantor cabangnya ini dia itu yang menagih piutangnya si home office. Nah, kita lihat sekarang jurnalnya. Ini kan yang home office ini kan tadi kan yang pertama ini kan dia kan menagih piutangnya kan. Jadi jurnalnya itu cash pada account receivable sebesar 1.136.000. Nah, kalau misalnya yang transaksi kedua ini, kan di sini itu kan si kantor cabang yang menagih piutangnya si home office. Menagih piutangnya si home office. Berarti kan ada keterkaitan dong antara home office sama si branch. Makanya ini kita bisa sebut lagi ini sebagai reciprocal.
Nah, bisa kita lihat dari jurnalnya. Kan ini kan si branch yang nagih piutangnya. Otomatis si branch itu juga yang dapat duit dari hasil piutang yang ditagih. Makanya di sini di branch itu ada cash sebesar 534.000. Nah, terus di HO kita tulisnya apa? Di kreditnya itu kita tulis account receivable karena kan piutangnya itu kan udah berhasil ditagih. Jadi otomatis piutangnya itu berkurang. Nah, karena ini reciprocal account, berarti ada jurnal branch di home office itu ada jurnal branch. Kalau misalnya di branch itu ada jurnal home office. Jadi home office itu ada branch pada account receivable, branch itu ada cash pada home office sebesar 534.000. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang keenam. Transaksi yang pertama itu ada pembayaran atas utang sebesar 1.240.000. Ini transaksinya si home office. Terus habis itu ada pembayaran atas utang sebesar 122.500. Itu transaksinya si branch. Jadi ini kan kalau misalnya kita lihat nih dari transaksinya ini itu tidak ada keterkaitan. Makanya ini kita bikinnya jurnalnya biasa aja. Jadi di home office kita bikin jurnalnya itu accounts payable pada cash sebesar 1.240.000. Sedangkan kalau si branch kita bikin jurnal accounts payable pada cash sebesar 122.500. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ketujuh. Itu ada expense paid, itu biaya yang dibayar itu sebesar 266.000. Itu transaksinya si home office. Terus abis itu ada pembelian furniture dan fixture dengan menggunakan cash itu sebesar 80.000. Itu transaksinya si branch. Nah, jika kita lihat dari soalnya ini tidak ada keterkaitan ya. Tidak ada keterkaitan, jadi tidak ada jurnal branch ataupun jurnal home office. Jadi pada home office jurnalnya itu kita tulisnya other expense. Nah, dibayar dengan menggunakan cash sebesar 266.000. Jadi other expense pada cash sebesar 266.000. Terus pembelian yang transaksi branch-nya ini itu furniture dan fixture pada cash sebesar 80.000 karena dibayar dengan menggunakan cash. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-8. Itu ada cash receive from branch. Jadi home office-nya itu mendapatkan uang dari branch sebesar 534.000. Nah, makanya ini transaksi home office. Terus habis itu ada pembayaran biaya sebesar 180.000. Ini transaksinya si branch atau kantor cabang. Nah, jika kita lihat dari yang transaksi yang pertama ini kan home office kan mendapatkan uang dari branch. Berarti kan transaksi ini ada keterkaitan kan antara home office dengan si branch. Makanya ini kita akan membuat jurnal resiprokal. Nah, jadi jurnalnya itu yang di home office itu cash pada branch. Cash ini kan gara-gara tadi dia bilang dia mendapatkan cash dari branch sebesar 534.000. Kalau misalnya yang si branch itu cash-nya dikredit karena dia yang memberikan uangnya. Makanya cash-nya dikredit. Branch sama HO-nya itu ya jurnal resiprokalnya. Hanya kayak anggapannya kayak pendamping. Kalau jadi kayak cash-nya kalau misalnya ada di debit, branch-nya ada di kredit. Cash-nya di kredit, HO-nya di debit. Terus yang jurnal transaksi yang kedua, ini kan pembayaran biaya. Jadi other expense pada cash sebesar 180.000. Oh ya, kan tadi kan di sini kan nggak dikasih tahu kan dia tuh si branch itu memberikan uang ke si kantor pusat di soalnya. Tapi perlu diingat kita tuh tetap perlu mencatat seperti ini karena biar karena kan kita mau pas di akhir
pas bagian akhir jurnal hasil dari branch sama hasil dari home office itu tuh harus sama. Makanya kita tetap harus bikin seperti ini. Kita harus tetap bikin jurnal ini. Kecuali ini jurnal koreksi. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang transaksi ke-9, itu dividend paid. Kita membayar dividen sebesar 100.000, itu transaksinya si home office. Jadi, jurnalnya itu cash dividend pada cash sebesar 100.000. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penyesuaian. Nah, penyesuaian di home office itu ada depresiasi sebesar 11.800, terus habis itu persediaan sebesar 485.000, terus ada prepaid expense sebesar 20.500, accrued expense sebesar 13.500. Terus penyesuaian yang si kantor cabang atau branch itu ada depresiasi 6.500, persediaan 235.000, prepaid expense-nya itu 7.500, accrued expense-nya itu 3.000. Ya, kalau misalnya jurnalnya itu di home office tadi ada depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 11.800, merchandise inventory pada income summary sebesar 485.000, operating expense pada prepaid expense sebesar 20.500, terus operating expense pada accrued expense sebesar 13.500. Nah, sedangkan penyesuaian yang si branch itu ada depreciation expense pada accumulated depreciation itu sebesar 6.500, merchandise inventory pada income summary sebesar 235.000, operating expense pada prepaid expense sebesar 7.500, dan juga operating expense pada accrued expense sebesar 3.000. Sekarang kita masuk ke jurnal penutup atau closing. Nah, jadi apa aja sih yang perlu ditutup? Itu ada sales, terus habis itu ada shipment, terus habis itu ada purchase, other expense, depreciation expense, operating expense. Nah, jadi untuk yang si home office, home office itu jurnal penutupnya itu ada sales sebesar 1.050.000, terus habis itu ada shipment to branch sebesar 502.000, purchase di kredit itu ada 1.225.000, other expense 266.000, depreciation expense 11.800, operating expense 34.000. Nah, terus income summary-nya ini kita cari sendiri. Caranya itu penjumlahan sales sama shipment ini kita kurangin sama penjumlahan purchase, other expense, depreciation expense sama operating expense. Nah, dapatlah income summary sebesar 15.200. Nah, untuk yang jurnalnya si branch itu ada sales sebesar 660.000, terus ada purchase sebesar 225.000, depreciation expense sebesar 6.500, operating expense sebesar 10.500, shipment from home office sebesar 502.000, other expense sebesar 180.000. Nah, income summary ini juga tidak ada sebelumnya, jadi kita harus cari caranya itu sales kita kurangin sama purchase, depreciation expense, operating expense, shipment from home office, sama other expense, dapatlah income summary sebesar 264.000. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bahas contoh soal yang special problem. Sini kita ada soal, Draco adalah perusahaan cabang dari Canco yang merupakan perusahaan yang menjual barang-barang elektronik. Kedua perusahaan ini menggunakan sistem pencatatan periodik FIFO untuk mencatat persediaan barang dagangnya. Pada awal tahun 2018, Canco dan Draco memiliki saldo awal persediaan barang dagang masing-masing sebesar 360 juta dan 225 juta. Di mana saldo awal persediaan barang dagang Draco sebanyak 70%-nya merupakan barang yang dikirimkan dari Canco dengan markup sebesar 20% dan sisanya merupakan barang yang diperoleh dari pihak lain. Untuk informasi mengenai saldo persediaan barang dagangnya ini bisa kita keep dulu buat kita pakai nanti pas kita bikin jurnal penyesuaian. Terus dia bilang di sini ada markup. Markup ini contohnya misalnya si Canco sebagai kantor pusat dia ngirimin barang ke si Draco. Misalnya nilai barang yang dia kirim itu 5 juta. Nah, pas sampai di Draco bisa aja dia markup nih. Harganya dari yang 5 juta jadi 6 juta. Nah, maka kan ada perbedaan harga kan dari keduanya. Dari perbedaan harga ini, maka akan muncul unrealized profit. Nanti akan kita bahas di transaksi.
Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan oleh Chanco dan Draco, termasuk jurnal transaksi, penyesuaian, penutup, dan eliminasi. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan kedua perusahaan selama tahun 2018. Buat yang pertama, Chanco membeli sebuah truk senilai 200 juta secara tunai yang akan digunakan oleh Draco untuk mendistribusikan barangnya. Untuk itu, Chanco memutuskan bahwa akun yang berkaitan dengan truk tersebut akan dicatat oleh Draco, namun pembayaran pembelian truk tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Chanco. Nah, maka kita bisa catat di sini di tabelnya si HO atau si Chanco. Karena pembayaran pembelian truk ditanggung oleh Chanco, maka kita bisa mencatat branch pada cash karena dia tunai sebesar 200 juta. Untuk di kolom branch atau si Draco, di soal dia bilang bahwa akun yang berkaitan dengan truk akan dicatat oleh si Draco, maka Draco akan mencatatnya sebagai vehicle pada HO sebesar 200 juta. Kemudian yang kedua, Chanco mengirimkan barang dagang kepada Draco dengan nilai faktur sebesar 189.750.000. Keuntungan yang diambil oleh Chanco atas pengiriman ini adalah sebesar 15% dari harga pokok. Nah, nilai faktur ini sama dengan nilai sales. Lalu, karena ada kejadian pengiriman barang, maka nanti akan muncul akun shipment. Lalu sebelumnya, HO ini biasanya akan mencatat nilai shipmentnya itu seharga nilai cost, sedangkan kalau yang branch akan mencatat shipmentnya itu seharga nilai sales. Nah, buat lebih gampangnya kita bisa bikin dulu nih di akun branchnya ini, kita catat shipment from HO karena dia mendapat kiriman barang dari si HO atau si Chanco. Jadi jurnalnya shipment from HO pada HO sebesar nilai salesnya yaitu 189.750. Kemudian di tabelnya si HO atau si Chanco, tadi kan sebelumnya saya bilang di shipmentnya itu dia catat sebagai cost, tapi yang kita tahu di sini cuma nilai sales. Maka kita bisa cari nilai costnya itu dengan 189.750.000 kita bagi sama 15%, maka kita bakal dapat 165 juta. Nah, di debitnya kita bisa tulis branch sebesar nilai salesnya 189.750. Tapi kan keduanya ini nggak balance. Biar balance, maka akan muncul akun Unrealized Profit. Nama akunnya itu UIIP. Nah, kepanjangannya itu Unrealized Intercompany Inventory Profit. Akun ini muncul karena ada selisih dari harga sel sama nilai cost. Selisih keduanya ini kita dapat 24.750.000. Kemudian transaksi nomor 3. Terdapat penjualan selama tahun 2018 oleh Draco dan Chanco, masing-masing sebesar 980 juta dan 670 juta secara kredit. Ini transaksi biasa, yaitu penjualan secara kredit. Maka akunnya itu di HO kita akan mendapat accounts receivable pada sales sebesar 980 juta. Untuk di branch juga sama, akunnya accounts receivable pada sales sebesar 670 juta. Kemudian yang keempat, pembelian barang dagang dari pihak lain secara kredit yang dilakukan Chanco dan Draco sepanjang tahun 2018 sebesar 277 juta dan 121 juta. Ini juga sama kayak nomor 3 tadi, transaksi biasa, yaitu pembelian barang dagang secara kredit. Maka akan muncul akun purchase pada accounts payable. Untuk HO itu sebesar 277 juta. Kalau untuk branch akunnya juga sama, purchase pada accounts payable sebesar 121 juta. Terus yang kelima, Chanco dan Draco menerima pelunasan piutang sebesar 880 juta dan 380 juta, di mana 15% dari penerimaan pelunasan piutang yang diterima oleh Chanco merupakan piutang dari pelanggannya Draco. Nah, kita bisa catat di HO-nya, cash yang dia terima itu 880 juta. Kemudian di kreditnya, karena pelunasan piutang, kita bisa kreditnya akan muncul accounts receivable. Tapi bukan 880 juta, karena dia bilang 15%-nya itu punya si Draco. Maka account receivable si HO cuma ada 85%. Tinggal
juta, kita kali sama 85%, kita dapat 748 juta. Untuk 15% sisanya yang punya si Draco, kita bisa masukin ke akun branch sebesar 132 juta. Untuk di kolomnya branch, kita bisa catat kayak tadi juga, menerima cash sebesar 380 juta. Piutang yang tadi dari HO, yang dipegang sama HO sebesar 15%, itu ada 132 juta. Sama account receivable di sebelah kredit, 512 juta. Kemudian yang keenam, Draco menyetorkan kas kepada Chanko sebesar 3/8 dari uang yang diterima Draco dari pelunasan piutangnya. Karena si Draco menyetorkan kas pada Chanko, maka si Chanko atau HO akan mendapatkan cash sebesar 3/8 dari uang yang diterima si Draco, yaitu 380 juta. Tinggal 3/8 dikali 380 juta, maka kita dapat 142.500.000. Akun lengkapnya itu cash pada branch. Kemudian di kolom branch kita bisa catat HO pada cash sebesar 142.500.000. Angkanya sama kayak yang tadi, yaitu 380.000 dikali 3/8. Terus kemudian nomor 7, Chanko dan Draco masing-masing melunasi 85% hutang dagang mereka atas pembelian barang dagang sepanjang tahun 2018. Ini juga sama transaksi biasa pelunasan hutang. Maka akan muncul akun accounts payable pada cash. Kalau untuk si Chanko, tadi dia hutangnya ada 277 juta, maka kita kali sama yang dia lunasi 85%, jadi dapat 235.450.000. Kalau untuk branch, tadi dia punya hutang dagangnya itu 121 juta. Kita kali sama 85%, maka akan dapat 102.850.000. Kemudian yang nomor 8, beban yang ditanggung oleh Chanko terdiri atas beban gaji 75 juta, beban asuransi 13.500.000, beban sewa 25.700.000, dan beban depresiasi 17.200.000. Beban yang ditanggung oleh Draco sebesar 2/5 dari setiap beban yang ditanggung oleh Chanko. Semua beban tersebut dibayar secara tunai kecuali untuk beban depresiasi. Nah, semua beban-beban ini kita bisa masukin ke akun operating expense. Jumlahnya itu tinggal kita jumlahin aja semuanya yang ada di sini, yaitu 75 juta ditambah 13.500, ditambah 25.700, sama ditambah 17.200. Maka totalnya kita dapat 131.400.000. Kemudian karena dibayar secara cash, tinggal muncul akun cash di sebelah kredit, yaitu sebesar 114.200. Karena tadi dia bilang semua dibayar tunai kecuali beban depresiasi. Karena kan biasanya beban depresiasi itu akunnya depreciation expense pada accumulated depreciation. Maka yang cashnya itu tidak termasuk sama beban depresiasi. Nah, nanti depresiasinya ini kita masukin ke accumulated depreciation sebesar 17.200. Untuk di branch, akunnya juga sama, cuma tinggal angka yang di HO ini kita kali sama 2/5-nya. Halo, nama saya Felicia Benedita. Di slide ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Kita baca dulu ya soalnya. Di sini soalnya, saldo akhir persediaan barang dagang Chanko sebesar 262 juta dan Draco sebesar 109 juta, di mana sebesar 29 juta itu merupakan barang dagang yang berasal dari pihak lain. Oke. Kita lihat di sini jurnalnya yang untuk pertama ada income summary pada merchandise inventory. Perlu kita ingat kalau income summary pada merchandise inventory merupakan saldo beginning, di mana angkanya itu didapat dari perhitungan yang tadi kita sudah hitung, sebesar 360 juta. Sedangkan kalau merchandise inventory pada income summary merupakan saldo persediaan akhir yang ada di soal. Bisa kita lihat sebesar 262 juta. Begitu juga dengan branch Draco. Di sini
ada income summary pada merchandise inventory sebesar 225 juta. Yang tadi udah dihitung, yang di slide sebelumnya. Lalu, ada merchandise inventory pada income summary sebesar 109 juta. Angka ini 109 juta terdapat dari soal yang tadi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke closing entries. Nah, di closing entries ini kita saranin untuk mengerjakan dari cabang terlebih dahulu, yaitu Draco. Nah, apa aja sih yang ditutup? Yang ditutup itu ada jurnal sales, lalu shipment from HO, purchase, dan operating expense. Nah, angka ini didapat dari jurnal transaksi sebelumnya, yang ada di sebelum yang sudah dibahas sebelumnya sama teman saya. Sales, ini angkanya yang tadinya ada di kredit, ditaruh, karena ini closing entries, kita taruh di debit, yaitu sebesar 670 juta. Lalu, shipment from HO 189.750 juta ini didapat dari jurnal sebelumnya yang berasal yang tadinya angkanya ada di debit, kita pindah ke kredit. Begitu juga dengan purchase dan operating expense. Jadi tuh angka-angka yang di sini tuh cuman ngambil dari jurnal-jurnal transaksi yang tadi, lalu kita tutup. Nah, angka income summary didapat sebesar 306.690 juta. Ini didapat dari pengurangan dari 670 dikurangi 189.750 dikurang 1,217 juta dan juga dikurangi 52.560. Hasilnya jadi 306.690 juta. Lalu di jurnal penutup ini kita juga memiliki satu jurnal lagi, yaitu income summary pada HO. Nah, income summary pada HO ini sendiri juga tergantung. Maka dari itu, kita harus hitung dulu agar biar bisa dapat angkanya dan juga kita bisa tahu jurnal apa. Sekarang kita bikin di account-nya dulu. Angka ini, tadi di jurnal sebelumnya kan kita punya angka sebesar 225 juta. Itu ada di debit. Dan juga angka 109.500 itu ada di kredit. Lalu, di sini kita bisa lihat terdapat angka 306.690 di kredit. Jadi kita bikin di account. Hasilnya seperti ini account-nya. Mohon maaf, karena saya cuma pakai mouse, jadi tulisannya berantakan. Nah, kita balancein dulu. Di debit terdapat 225 juta, dan di kredit terdapat 416 juta, 190. Nah, di sini kita balancein, jadi terdapat saldo sebesar 191.190 ribu di debit. Angka yang ini. Oke, angkanya tadi sebesar 191.190 juta yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke HO. Di HO ini kita menutup sama yang kayak tadi, ada sales, ada shipment to brands, ada purchase, dan operating expense. Angkanya juga didapat dari jurnal transaksi yang tadi. Di sini ada sales sebesar 980 juta, shipment to brand sebesar 165 juta, dan juga ada purchase 277 juta dan operating expense sebesar 131.400. Dan income summary didapat dari hasil pengurangan penyesuaian antara debit dan kredit. Lalu kita dapat di sini ada jurnal satu lagi, jurnal branch pada branch income. Kenapa tadi kita kerjain si branch dulu? Karena hasil angka ini didapat dari branch. Makanya itu disarankan untuk mengerjakan si branch terlebih dahulu, sehingga angkanya yang dimiliki si HO ini dapat dari si branch. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal closing untuk inventory. Nah, di jurnal closing inventory ini kita hanya melibatkan
tentang transaksi-transaksi yang terjadi antara intercompany atau sesama company antara kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, untuk kalau misalnya kita punya inventory nih, kita beli dari pihak luar. Nah, itu dikecualikan. Jadi, angka-angka yang di sini juga termasuk angka-angka yang hanya melibatkan intercompany saja. Oke, untuk caranya kita bikin dulu tabel, yaitu ada beginning, shipment, ending di bagian kiri, lalu di bagian atas ada cost, sales, sama UIP. Oke, untuk percentage dari si cost, sales, dan UIP kita bikin dulu. Yang pertama untuk si cost sebesar 100%. Lalu untuk si sales kita punya 2 percentage. Yang pertama untuk beginning yang tadi ada di awal yang kita udah hitung yaitu sebesar 120%. Lalu untuk shipment-nya sendiri dia kan ada di jurnal transaksi kan ada itu yang baru kan. Nah, untuk yang shipment di jurnal transaksi tadi ketentuannya sebesar 115%. Yang ketentuannya yang markup sebesar 15%. Lalu bagaimana dengan ending? Dia pakai yang mana? Ending, karena tadi yang terakhir adalah kita pakai 115%, berarti untuk ending kita pakai persentasenya adalah sebesar 115%. Karena kita juga menganut metode FIFO, first in, first out. Oke, kita cari angka sales terlebih dahulu. Angka ini udah dapat dari yang perhitungan yang sebelumnya. Untuk angka si sales, sekali lagi perlu diingat bahwa angka ini hanya berasal dari internal saja. Jadi tadi sebesar beginning inventory yang terdapat di Draco. Ini tentang Draco ya semua yang tabel ini. Di beginning kan dia ada sebesar 225 juta. Karena di soal tadi dia bilang kantor pusat memberikan sebesar 70%. Berarti kita kali 70%. Kita dapat hasilnya 157.500 juta. Lalu angka yang untuk shipment ini dapat dari mana? Ini didapat dari jurnal transaksi yang tadi, yang tentang shipment. Itu angkanya langsung taruh aja. Dipindahin ke sini, sebesar 189.500 juta. Untuk angka UIP dari beginning ini didapat dari 157 dibagi 100 dikali 20%. Hasilnya adalah 26.250 juta. Atau yang angka tadi juga bisa kalau misal kita udah dapat perhitungan antara cost dan sales, langsung dikurangin aja juga bisa dapat hasil sebesar 26.250 kalau nggak mau pakai rumus. Lalu sekarang kita bahas ending. Ending ini didapat dari ending kita cari dari bagian si sales dulu. Nah, bagian si sales ini kita dapat dari soal sebelumnya yang tadi kita bahas. Yang ada terdapat persediaan akhir sebesar 109.500.000, terus ada dan sebesar 29 juta itu dari pihak luar. Karena ini bersifat internal company, jadi kita harus mengeluarkan biaya 29 juta itu dari hitungan 109.500.000 tadi. Jadi hasilnya sebesar 80.500.000. Lalu untuk mencari ending dari si cost, kita kan tadi kita sepakat udah pakai percentage-nya yang 115%, karena kan kita pakai metode FIFO kan. Nah, berarti 80.500.000 ini kita bagi dengan 115%.
Hasilnya adalah si 70 juta ini. Oke, hasilnya adalah 70 juta. Lalu untuk mau dapetin UIP, karena kita sudah selesai dengan angka yang di sini, kita kurang-kurangin aja. 131.250 dikurangi 157.500 dapat 26.250. Lalu ada 165 juta dikurangi 189.500, hasilnya 24.750.000. Lalu 70 juta dikurangi 80.500, hasilnya adalah 10.500. Lalu hasil dari ini kita total menjadi ini ditambah ini hasilnya 40.500. Nah, angka ini kita jurnal menjadi UIP pada branch income sebesar 40.500. Lalu untuk jurnal ini kita tutup. Yang tadi kita kan di slide sebelumnya kita dapat 1.900 kan. Lalu di sini kita juga dapat karena kita tadi jurnal ini UIP pada branch income, jadi kita tambahin di kredit. Berarti sebesar ditambah 40.500. Lalu hasil ini penjumlahannya adalah sebesar 231.690. Kita tutup. Jadi jurnalnya adalah branch income pada income summary. Nah, untuk jurnal penutup yang terakhir, kita menutup namanya income summary. Yang tadi kita udah tutup, yang di awal, yang di slide sebelumnya, kita tutup. Kita tutup ke retained earning. Lalu, angka ini, karena kita menutup semua yang tadi ada di income summary, biar mengurangi kesalahan, kita cari teman, kita pakai di account. Oke, di account-nya kita pindah ke sini. Oke, ini debit, ini kredit. Kita bikin. Kita lihat yang tadi sebelumnya di nomor, tadi kan ada income summary itu ada di nomor 9, nomor 10, sama slide sebelumnya, sama slide di sini kan. Oke, saya bikin dulu di account-nya. Oke, di debit tadi ada income summary sebesar 360, lalu di kredit ada 3, ada 262.500, 736,6 juta 600, terus 231,69. Lalu ini dijumlahin hasilnya sebesar 1M230,29 juta. Lalu kita, karena ini untuk menutup, berarti kita harus balance-in lagi, yaitu karena di debit sebesar 360, berarti kita kurangin 123,29 M yang tadi kita kurangi dengan 360 juta. Hasilnya adalah ini. 870.290 juta. Jadi hasil ini merupakan hasil balancean dari debit dan kredit. Ingat ya, kalau misalnya kita mau cari ini, kita lebih aman pakai di account. Oke, kita lanjut ke jurnal eliminasi. Sampailah kita ke jurnal yang terakhir, yaitu jurnal eliminasi. Di jurnal eliminasi ini, itu jurnalnya udah fix, yaitu ada HO pada branch, UIP pada merchandise inventory, terus shipment to branch di debit, UIP di debit pada shipment from HO, dan ada inventory ending dengan inventory ending juga yang tadinya yang awal dari income summary ini. Lalu kita cari angkanya. Saldo normalnya branch itu ada di debit ya, karena ini eliminasi berarti kita pindahin ke kredit. Angkanya ini didapat dari jurnal transaksi aja ya. Jadi yang tadi udah di jurnal transaksi, angka-angka yang ada branch, yang ada di debit, kalian sesuaikan, nanti jumlahnya, kalau bisa dijumlah semua,
Ya, pokoknya ada di jurnal transaksi aja, jangan yang ada di lain-lain, yaitu sebesar 115.250.000. Oh ya, angka yang tadi itu bukan hanya pokoknya dihitung antara Canko dan Drako. Angkanya harus sama, karena ini kan kita mau eliminasi kan, penyesuaian antara si Canko sama si Drako. Angka yang UIP pada merchandise inventory itu didapat dari tabel yang tadi yang kita hitung. Yang tadi yang kita hasilnya 26.250.000. Lalu angka yang shipment to branch UIP pada shipment from HO itu angkanya juga pakai yang tabel tadi yang kita hitung-hitung, yang tadi kita ada percentage itu, tapi di baris kedua, karena kan ini tentang mengenai shipment. Jadi tadi cost-nya yang tadi kan 165 juta, lalu UIP-nya 24.750, lalu shipment from HO yang tadi yang di tabel yang sales sebesar 189.750. Pasti ya UIP pada. Lalu yang terakhir adalah inventory yang tadi, yang juga ada di tabel tadi. Hasilnya sebesar 10.500.000. Sekian dari pembahasan materi ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang juga membantu dalam pembuatan video penjelasan ini. Yang mulai dari yang edit, yang bikin PPT-nya, dan juga yang ikut berpresentasi menggunakan video ini. Kami mengucapkan terima kasih.